Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut hal yang dilakukan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio bagi-bagi sembako kepada warga saat bulan puasa adalah hal yang wajar. PAN menilai apa yang dilakukan Eko Patrio bukan suatu bentuk kampanye politik karena saat ini KPU belum menentukan masa kampanye. Nah, video Eko mendatangi warga yang disambut dengan nyanyian ajakan untuk mencoblos Eko dalam pileg mendatang sebelumnya ramai beredar di masyarakat. Belum masuk masa kampanye, jadi belum dikatakan kampanye. Iya. Tapi udah semi-semi gitu loh Pak. Nggak ada semi kampanye, kampanye itu dalam undang-undang saya buat dulu nggak ada semi. Yang ada kampanye atau tidak kampanye. Berarti kalau Kang Yandri sendiri ngelihat fenomena ada bagi-bagi kursi, Bagus. bagi-bagi sembako. Bagus, di bulan Ramadan sebaiknya bagi-bagi, yang tidak boleh yang tidak bagi-bagi, itu pelit namanya. Bagus sekali yang bagi-bagi, saatnya mau berbagi. Jadi jangan curiga kalau anggota dewan berbagi, justru harus disyukuri. Yang nggak boleh itu kalau anggota dewan pelit, itu nggak boleh. Kalau bawa bendera partai itu masih nggak boleh. Oh boleh, Walaupun kan kita datang ke sini kan nama partai. Saya ke sini kan nggak boleh kalau nggak pakai partai. Sebelumnya, artis Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio yang juga politisi Partai Amanat Nasional terekam sedang berkampanye saat mengunjungi warga di Bidara, Cina, Jakarta Timur. Diduga peristiwa ini terjadi pada 19 Maret 2023. Saat tiba di lokasi, Eko langsung disambut dengan nyanyian warga yang mengampanyekan dirinya. Eko pun membagikan minyak goreng dan selebaran bergambar dirinya. Dan kini sudah bergabung di Rumah Pemilu politisi dari Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Mas Eko, Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar Mas? Waalaikumsalam Mas Tifal, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kata petinggi PAN itu bukan kampanye, tapi Sama-sama. kalau lihat ada yel-yel ngajak coblos Mas Eko buat pileg, kalau gitu apa dong namanya? Gini, kan saya belum terdaftar sebagai bakal calon legislatif 2024. Kan KPU belum juga membuka itu. Jadi saya masih sebatas sebagai anggota dewan. Dan yang saya temukan adalah ini kader-kader saya. Kader-kader saya, simpatisan saya, orang-orang dekat saya, saksi-saksi saya. Terus kalau saya tiba-tiba mau bagi-bagi rejeki, bagi-bagi sembako, boleh nggak? Ya boleh dong. Malah disuruh Pak Jul, ketum saya, harus bantu rakyat. Masa anggota dewan datang kasih-kasih sembako dan sebagainya? Nggak boleh. Kasihan rakyatnya. Cuma dijanji-janjiin surga doang, tapi nggak dikasih rejeki. Iya kan? Kalau bagi-baginya sih oke, nggak Gitu. masalah. Cuman kan ada nyanyian yel-yel ngajak milih Mas Eko Hendro Purnomo buat pileg nanti. Itu berarti spontan dari warga sekitar atau emang disetting atau gimana sebetulnya nih Mas Eko? Jadi gini, dari kan saya dari 2009 ya, 2009, 2014, 2019, itu saya tuh udah bikin lagu itu tuh selalu kalau saya datang ada lagi tuh, Bismillah, 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 Bismillah kita coblos Pak Eko, Eko Hendro Purnomo, bukan Eko Patrio, gitu kan kayak gitu. Selalu, itu otomatis tuh, dengan sendirinya kalau saya datang pasti begitu tuh, gitu ya. Dan ya udah dengan sendirinya. Terus kedua, kalau tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba ada kata-kata mencoblos, tiba-tiba ada saya memberi atau segala macam, nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu saya adalah bagian dari sosialisasi. Ini kalaupun ya misalnya pun itu sosialisasi terhadap internal partai kami. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Terus, termasuk kan selebaran konteksnya wajah nggak Mas tahu, Eko kan? dengan Itu cuma dapilnya di-framing juga di bahwa situ Eko. juga dianggap sosialisasi ya, bukan kampanye di situ. Loh, iya, kan saya belum jadi anggota legislatif. Maksudnya belum sebagai bacalek lagi di 2024. Boleh nggak sih? Ya boleh dong. Kan saya ini anggota DPR di dapil tersebut. Dan yang kedua, jangan salah ya, membagi-bagi itu atau misalnya dekat dengan masyarakat, itu salah satunya adalah tertuang loh pada saya disumpah sebagai anggota dewan. Siap menyalurkan aspirasi, menerima aspirasi dari rakyat, dari masyarakat, daerah pemilihan.
Kan begitu. Dan kalau memberi itu saya udah melakukan itu dari saya awal terpilih. Saya kan awal terpilih 2000 kemarin ya, 2019. Ya. Itu udah mulai saya berbagi. Masih ingat gak COVID? Mungkin jejak digital masih ada. Saya berikan wifi gratis di 250.000 titik di wilayah DKI Jakarta. 1 juta sembako saya berikan. Hand sanitizer, terusnya masker, ratusan ribu saya berikan. Terus itu apa? Nggak disebut kampanye. Nah sekarang juga masih 1 tahun loh kampanye, masih lama loh. Masih 1 tahun lagi, 14 Februari. Ini ya kan? Saya berikan juga sembako. Ini ntar nih bulan ini pertengahan puasa 100.000 sembako saya berikan di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Sembako Terus saya bikin dibagikan pasar kalau murah, ketemu bikin warganya pasar ngomong murah apa yang aja tadinya ketemu warga harganya- saat itu di tanggal 19 Maret itu Mas Eko? Ya ketemu, karena gini, masyarakat juga banyak yang nanya berkaitan dengan kampanye tertutup atau terbuka. Masa saya harus diam? Mas Eko nih kampanye sekarang tertutup atau terbuka? Udah pinter loh masyarakat sekarang. Saya bilang Bu, kalau kampanye terbuka berharap masih, karena memberikan kesempatan buat anggota dewan yang lainnya, caleg-caleg yang lainnya juga turut serta berpartisipasi. Kalau tertutup artinya cuma 1 aja. Terus nanti nyoblos apa Mas kalau terbuka atau tertutup? Kalau terbuka ya tetap coblos nama orangnya. Kalau saya misalnya Eko Hendro Purnomo, kan kayak gitu. Oke. Nggak boleh? Boleh. Boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Oke. Gitu ya. Pertanyaan terakhir Terus saya yang nih Mas Eko. kedua, Berarti untuk ini bulan Pileg puasa nih, 2024 saya nanti Anda bakal nyalek lagi ya? Iya. Oh, udah pasti. Tapi saya belum daftar di KPU. Jadi kalau saya mau daftar iya, tapi kalau tiba-tiba nanti partai politik, udah Eko jadi ini aja ya, jadi ketua DPW aja, atau jadi menteri, atau jadi sekjen, atau jadi ketua umum, ya berarti kan saya tidak nyalek gitu. Jadi masih bias gitu kan. Jadi sekarang adalah saya sebagai anggota dewan yang notabene harus mensupport, membantu masyarakat daerah pemilihannya. Kan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk klarifikasinya nih Mas Eko Hendro Purnomo sudah dibagikan bersama Kompas TV kali ini. Sehat selalu ya Mas ya, Assalamualaikum. Sama.